Oh, dia sudah terhubung. Hai Manda, selamat Halo pagi. dokter, Bagaimana kabarnya? kabar baik nih dokter, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana rasanya saat melakukan perawatan treatment back facial? Iya, rasanya sih waktu aku treatment kemarin nyaman banget nih dok, karena kan gak terasa sakit sama sekali. Terus pas selesai treatment juga kan aku ngaca nih, punggung aku jauh lebih cerahan, terus kulitnya juga jadi lebih lembut dok. Dan aku jadi lebih pede sih dok pakai baju warna apa aja, karena dulu aku tuh nggak pede banget dok kalau pakai baju warna putih, karena takut pas duduk terus jerawat-jerawatnya tuh pecah. Tapi sekarang udah lebih pede sih dok. Kirain lebih pede pakai baju seksi dengan muka aneh kemarin ya. Karena kan jerawat kita yang meradang kemarin tuh setelah treatment jadi nggak merah-merah lagi dok. Oh begitu. Mm-mm. Jadi oke lah ya treatmentnya. Oke, oh iya dok, pasti di sini tuh masih banyak banget yang nggak tahu apa sih back facial itu. Back facial itu prinsipnya adalah facial pada bagian punggung. Cara kerjanya sama dengan facial pada bagian wajah, yang fungsinya untuk membersihkan kulit pada area bagian punggung dengan maksimal. Nah, seperti itu. Jadi, treatment ini memang dirancang khusus untuk perawatan acne atau jerawat pada area punggung. Jadi apa aja nih dok manfaat yang kita dapatkan dari treatment back facial sendiri? Manfaat yang akan didapatkan ya otomatis kita akan mendapatkan pembersihan punggung secara maksimal gitu Manda. Jadi kita bisa mendapatkan perawatan yang tidak bisa kita lakukan sehari-hari di rumah ya. Kalau di rumah kan biasanya kita hanya mandi dengan menggosok punggung yang seadanya gitu. Karena kan kita tidak bisa secara maksimal membersihkan bagian punggung gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan treatmentnya adalah benar-benar secara maksimal kita lakukan pembersihan seperti itu. Jadi bisa dilakukan eksfoliasi atau pengelupasan sel-sel kulit matinya. Terus kita bisa melakukan ekstraksinya juga, mengeluarkan komedo-komedo pada bagian punggungnya. Dan untuk membantu melembabkan kulitnya, mencerahkan kulitnya, kita juga memberikan masker pada area punggung, sehingga jadi kulit punggung itu juga jadi lebih cerah, lebih lembut, lebih halus, seperti itu Manda. Oke dok, jadi manfaatnya itu banyak banget ya dok. Kecuali mencerahkan, dia juga melembutkan dan mematikan jerawatnya. Terus dok, Ya, jerawat pada punggung sama wajah itu sebenarnya sama atau enggak ya? beda Manda. Kalau pada Hmm. punggung itu biasanya kita kenal itu dengan folikulitis. Jadi disebabkan karena adanya peradangan pada akar rambut itu. Jadi pada kantung rambut di pada bagian punggung gitu. Jadi adanya infeksi sehingga menimbulkan jerawat di area. Dia nggak sama. Kira-kira kenapa sih dok jerawat itu bisa muncul di punggung? Penyebabnya tuh apa? Penyebabnya itu biasanya karena keringat yang berlebihan. Jadi tubuh juga kan ada sel kelenjar minyaknya juga ya. Jadi minyak juga dihasilkan begitu. Jadi keringat bercampur dengan minyak yang dihasilkan oleh tubuh dan ada sel-sel kulit mati juga ya kadang-kadang dia jadi penyumbatan dan jadi menimbulkan jerawat di punggung seperti itu. Jadi kadang-kadang juga orang yang seperti misalnya aktivitas sering renang, kadang-kadang kan sering menggunakan sunscreen itu yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang kan sunscreen yang untuk renang atau apa biasanya SPF kan digunakan yang lebih tinggi gitu ya untuk memproteksinya gitu. Jadi terkadang SPF yang terlalu tinggi itu kandungan minyaknya juga lebih banyak seperti itu. Jadi dia bisa ada penyumbatan pada bagian akar-akar rambutnya, pada pori-pori kulit kita juga dia akan ada penyumbatan. Dan itu juga bisa menimbulkan jerawat di punggung sih. Oke, jadi dok sebenarnya luluran ini dapat mengatasi nggak sih dok? Luluran bisa mengatasi, tapi kalau lulurannya harus diperhatikan. Kalau dia terlalu berlebihan menggosok kulitnya, malah itu bisa menimbulkan iritasi. Kalau merasa kulit terlalu berlebihan kan kadang-kadang kulit menjadi lebih kering sebenarnya dan akan menghasilkan minyak yang berlebihan karena untuk melindungi kulit untuk tidak terjadi iritasi lanjut seperti itu. Jadi dengan gesekan dan gosokan yang terlalu kuat berlebihan, kulit kita itu gampang untuk terjadi iritasi sehingga kulit itu menghasilkan minyak lebih daripada biasa. Seperti itu Manda. Jadi boleh tapi jangan terlalu over lah gitu.
Oke, jadi sewajarnya aja ya dok untuk luluran di bagian punggung itu. Ya. Nah dok, aku kan baru pertama kali treatment nih. Nah rutinnya tuh gimana bagusnya? Berapa kali sih dianjurkan untuk melakukan treatment ini? Kalau rutinnya itu, kalau misalnya acne-nya atau jerawatnya itu masih banyak, dianjurkan itu minimal 1 kali dalam 1 bulan. Jadi, Sampai mm-mm. dirasa jerawat itu memang sudah hilang, sudah bersih. Gitu. Oke, 1 kali 1 bulan itu udah cukup ya dok. Nah Cukup. dok, untuk minimal usianya, berapa sih batasan usianya untuk bisa mengikuti back facial ini? Kalau usia minimal itu sekitar 14 tahun sudah bisa melakukan treatment back facial ini ya Manda, karena kan biasanya Mm-mm. usia remaja itu kan lebih aktif ya. Jadi kadang-kadang terlalu banyak keringat, di samping itu juga faktor hormonal juga kadang-kadang memicu timbulnya jerawat itu berlebih pada usia remaja. Saat remaja itu biasanya jerawat itu juga lebih banyak, mau di wajah, di punggung, di bagian mana aja kadang-kadang remaja kadang lebih banyak jerawatnya. Oke, jadi kalau kita emang udah ngerasa punya jerawat di punggung, lebih baik langsung datang ke SK klinik untuk treatment ya dok. Terus dok, gimana sih, apa aja nih yang harus kita hindari setelah treatment ini? Kalau bisa hindari aktivitas yang maksudnya bukan menghindari olahraga sih tidak ya, tapi maksudnya menghindari dengan pakaian yang basah. Misalnya setelah aktivitas kita nggak ganti pakaian yang kering misalnya gitu ya. Jadi kalau dibilang kita ada aktivitas di luar misalnya seperti itu, pakaian kita basah itu cepat ganti. Terus kalau bisa setelah kita melakukan aktivitas yang kira-kira banyak kontak dengan debu atau apa, kalau bisa kita segera mandi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sudah banyak jerawatnya, ya setelah aktivitas, setelah mandi kita ya dioleskanlah jerawatnya dengan obat jerawat yang digunakan apa, misalnya gitu yang kita biasanya. Yang jelas satunya itu kurangi konsumsi makanan yang berlemak yang merangsang untuk timbulnya jerawat dan komedo, itu ya, penting lah ya itu setelah itu. Iya. Terus hindari kebiasaan memencet jerawat. Kayak ngegaruk-garuk gitu ya dok. Kadang-kadang kan suka digini-gini ini sebagian, tapi kan kadang-kadang orang kebanyakan di wajah tuh begini-begini gitu. Pokoknya janganlah gitu, hindari itulah. Oke, itu harus dihindari ya dok. Nah dok, kondisi apa nih? Kondisi seperti apa yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan back facial ini? Kondisi yang tidak memungkinkan seperti yang saya bilang tadi yang Manda, kalau lagi dalam keadaan kulitnya lagi infeksi, misalnya jerawatnya itu lagi meradang, nah itu nggak bisa. Karena treatment kita itu kan nanti ada eksfoliasi tuh, misalnya digosok begitu kan dengan peeling atau scrub misalnya seperti itu kan tidak boleh ya. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan back facial di saat jerawat itu lagi meradang banget, itu nggak dianjurkan. Jadi kalau untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini boleh nggak dok melakukan treatment ini? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada larangan ya dok untuk Nggak ibu ada, hamil? nggak Jadi ada dok larangan. apa aja yang harus kita hindari? Tadi kan udah, jadi sekarang tips-tips supaya punggungnya nggak berjerawat. Bersihkan diri setelah aktivitas ya, jadi tidak menggunakan baju basah misalnya sampai terlalu lama seperti itu. Baju basah dengan keringat dan kelenjar-kelenjar minyak kita yang masih menempel di kulit seperti itu. Setelah itu segera ganti pakaian basah dengan yang kering, segera mandi, terus jaga kebersihan kulitnya lah yang penting. Dan jangan lupa hindari konsumsi makanan yang terlalu berlemak yang bisa merangsang komedo seperti itu. Oh, jadi dari pengaruh makanan itu juga ya dok? Ya, pengaruh dari makanan ada. Nah dok, berapa sih harga untuk back facial ini per treatmentnya? Kalau untuk treatment back facial ini di SK itu kita hanya sekitar Rp300.000, tapi setelah after tax dengan tax dia jadi Rp330.000 per kali treatment. Jadi dengan harga Rp330.000 aja kita udah bisa dapetin treatment back facial ya dok? Udah bisa. Nah dok, ada promonya nggak nih? Kalau promonya tetap ada. Iya. Ada 5 kali free 1 kali, 10 kali free 3 kali Manda. Itu tetap promo kita di SK untuk dapatkan treatment. Apa aja tetap 5 kali free 1 kali, 10 dan kali 10 free kali 3 free kali. 3 kali ya. Jadi lebih worth it ya dok, dan lebih hemat pastinya. Terus di SK Klinik tuh ada promo apa lagi nih dok? Bulan ini kita ada promo dengan melakukan treatment minimal 500.000.
Jadi kalau aku datang ke SK Klinik untuk treatment minimal 500.000, udah cantik sehat lagi. Masih sama seperti bulan kemarin juga masih berlangsung loh. Try first, pay later. Itu masih berlangsung. Ini maksudnya gimana nih dok promonya? Promonya biar teman-teman bisa cobain. Jadi kalau ada teman-teman yang mau melakukan treatment di SK, boleh coba treatment dulu begitu. Jadi di mana rasanya ada ketidakpuasan, bisa free, tapi sebutkan ya apa yang menyebabkan ketidakpuasan kita gitu, seperti itu. Oke, jadi kayak gitu treatmentnya bisa free kalau kita merasa tidak puas saat treatment ya dok? Ya, tapi ya kalau seandainya puas dengan treatmentnya ya tetap pay later kita ya. harus tetap bayar. Oke, apalagi nih dok, ada lagi nggak? Kalau untuk promo sih hanya itu Manda. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Susan Lim, apakah ini treatment terbaru? Untuk treatment back facial ini Bu, ya adalah treatment terbaru kita yang kita baru promokan di bulan September ini. Untuk treatment back facial ini promo terbaru. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Nora Sinaga, produk yang dipakai untuk jerawat punggung. Produk yang dipakai untuk jerawat di punggung tergantung jerawatnya seperti apa. Kalau kita di SK Klinik sih ada untuk treatment acne kita, itu juga bisa dipakai seperti acne fighter untuk jerawat yang ada di punggung ya. Pembersihannya juga bisa dengan acne cleansing gel sih masih boleh. Jadi penggunaan untuk treatment acne kita dengan produk-produk SK itu masih bisa digunakan untuk di punggung. Untuk di rumah ya, treatment untuk di rumah bisa digunakan seperti itu. Oke, jadi selain treatment juga bisa menggunakan produk home care-nya ya dok? Bisa jerawatnya lebih cepat hilang. Jadi untuk perawatan acne di punggung masih bisa menggunakan produk kita yang produk acne seriesnya seperti itu Manda. Oke. Terus ada pertanyaan dari Tafasya, setelah itu boleh sauna? Boleh, malah sebenarnya saya menganjurkan sauna sebelum dari treatment malah. Jadi lakukan dulu sauna kalau rasanya memang mau membersihkan, lakukan treatment sauna dulu. Jadi memang dalam keadaan pori-pori itu dibuka, dengan keadaan pori terbuka, pengelupasan kulit juga istilahnya lebih maksimal, pembersihan kulitnya juga lebih maksimal seperti itu. Jadi memang bisa membuang sel-sel kulit matinya dengan lebih maksimal dalam keadaan kulit itu lagi lembab ya. Kan kalau sauna kan kulit kita jadi lebih lembab, lebih berkeringat seperti itu akan lebih gampang untuk melakukan treatment ini, lebih enak. Kalau setelah treatment ini kita melakukan sauna atau kita mandi air hangat terus-menerus itu nggak masalah ya dok? Soalnya kan kita sering mandi malam nih, jadi setiap malam tuh mandinya dengan air hangat gitu. Boleh nggak tuh dok? Boleh sih, nggak ada masalah. Kan yang tidak terlalu panas sekali, mungkin yang sekedar hangat ya, yang tidak buat air yang terlalu dingin, itu sih nggak masalah. Kalau hanya sekedar nggak masalah ya dok. Cuma kalau sauna terlalu sering, misalnya gitu, kita tidak menggunakan pelembab yang cukup, itu juga akan membuat kulit punggung kita juga akan menjadi lebih kering. Karena keringat itu terlalu banyak keluar, jadi kelembaban kulit itu akan lebih gampang hilang, lebih cepat hilang, seperti itu. Jadi kalau sauna terus, dia keringatan banyak, nanti di ruangan AC lagi, misalnya seperti itu, kulit kehilangan cairan tubuh itu juga bisa membuat kulit jadi lebih kering dan akan lebih gampang gitu ya dok. Jerawat juga bisa seperti itu. Kan tadi kalau kulit terlalu kering, produksi minyak itu kan terlalu berlebihan, jadi akan lebih gampang dia untuk tersumbat dan lebih gampang dia untuk menyimpan si kotoran-kotoran atau sel-sel kulit mati yang harusnya terkelupas itu tersimpan di kulit gitu. Ada lagi nih dok pertanyaannya dari Jackie. Oke, untuk laki-laki bisa back facial? Bisa dong. Bisa ini tuh untuk cewek, cowok bisa semua ya dok? Bisa, cewek cowok bisa. Tidak ada batasan gender untuk melakukan treatment back facial ya. Tidak ada batasan umur dan tidak ada batasan gender juga ya dok. Jadi siapa aja yang punya jerawat di punggung bisa langsung datang ke SK. Laki-laki boleh, perempuan boleh, tua boleh, muda boleh, batasan minimal 14 tahun. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Indah. Apa saja pelaksanaan pengerjaan back facialnya? Mungkin step-step saat back facial dok. Kalau step-step back facial itu sama dengan facial wajah ya, dilakukan
pembersihan. Yang penting di cleansing dulu, dibersihkan dulu seperti itu. Jadi dengan scrub ringan, dilakukan eksfoliasi dengan scrub seperti itu, dan dilakukan ekstraksi komedonya juga seperti itu. Baru di tahap akhir itu diberikan masker pada bagian punggung. Pastinya ini maskernya khusus untuk jerawat ya dok? Iya dong. Namanya kan permasalahannya pada bagian punggung, sekarang permasalahannya adalah jerawat ya. Jadi masker yang khusus untuk jerawat yang digunakan pada bagian punggungnya. Terus ada pertanyaan dari Rimi Lim. Produk apa yang bisa hilangkan bekas jerawat? Produk apa yang bisa hilangkan bekas jerawat? Kalau untuk produk dari Dermatik yang bisa untuk menghilangkan bekas jerawat, Acnofighter itu dia bisa untuk mengelupaskan sel-sel kulit matinya juga, mengelupaskan sel kulit mati. Jadi Acne Spot Corrector itu bukan untuk menghilangkan bekas jerawat. Acne Spot Corrector itu diberikan pada jerawat yang memang lagi sedang meradang. Jadi fungsi Acne Spot Corrector itu dia terfokus pada titik-titik jerawatnya, itu diberikan Acne Spot Corrector supaya bakterinya itu mati. Jadi fungsi dari Acne Fighter-nya itu membantu untuk mengelupaskan si sel kulit matinya. Nah, jadi dia sudah terjadi pengelupasan si sel kulit mati, bekas-bekasnya nanti mudah-mudahan hilang. Ada lagi nih dok pertanyaannya dari Safasya dok, kalau untuk ibu hamil pengerjaannya bisa sambil duduk nggak ya? Bisa, karena kalau tidur telungkup susah ya, apalagi kalau hamilnya udah gede. Hamilnya udah gede ya Kalau dok? udah misalnya udah 6 bulan atau 7 bulan, nggak mungkin kita suruh telungkup. Iya, jadi bisa sambil duduk. Jadi dilakukan pembersihannya secara duduk seperti itu. Nggak harus telungkup. Next dok, ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Dari Delvi, dok, kalau kita ada jerawat punggung, terus tiba-tiba terasa sangat gatal sekali, penanganan pertama seperti apa yang bisa kita lakukan sendiri di rumah? Jadi lagi gatal-gatalnya nih dok, terus harus diapain penanganan pertamanya? Penanganan pertamanya kalau kita tidak punya krim apapun di rumah, misalnya gitu, penanganan pertama kalau gatal sekali nggak bisa kita tahan dan kita nggak bisa menggaruknya, yang jelas bilas dengan air hangat atau kompres dengan air hangat. Oh, jadi cukup dikompres dengan air hangat itu membantu menghilangkan gatalnya ya dok? Membantu menghilangkan gatal. Biasanya gatal itu kan reaksi ya. Iya benar. Reaksi dari kulit biasanya juga udah mulai timbul ada pembengkakan sedikit, misalnya seperti itu. Jadi sedikit ada iritasi. Biasanya dengan dikompres dia akan lebih meredakan dan rangsangan gatalnya itu juga biasanya akan berkurang. Itu kalau misalnya kita tidak ada krim apapun di rumah, tidak ada obat yang bisa kita minum untuk menghilangkan rasa gatal, misalnya itu tidak ada, cara satu-satunya adalah dengan mengompres dengan air hangat. Itu sudah sangat membantu. Itu sudah sangat membantu. Dari Ibu Santi, bisa pakai produk Dekam. Dekam, kalau Dekam fungsi utamanya adalah untuk mengatasi iritasi, Bu. Jadi kalau iritasi kulit bisa pakai Dekam. Kalau misalnya ada rasa gatal, Dekam tidak membantu untuk mengatasi rasa gatalnya. Dekam kalau untuk iritasi ringan dia bisa, tapi kalau untuk jerawat aktif dia tidak bisa digunakan karena dia berbeda fungsinya. Ada lagi pertanyaan yang lain, Ibu Santi bagaimana? Manda kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Kalau aku sih udah nggak ada lagi, soalnya jerawat aku udah benar-benar memudar dan udah nggak ngeradang lagi. Mungkin aku bakalan ngikutin tips dari dokter supaya nggak muncul lagi. Iya gitu dok, jadi kita pokoknya rutin ya dok, sebulan sekali datang untuk melakukan treatment. Nanti kalau jerawatnya udah hilang, nggak perlu lagi ya dok? Atau mungkin pas jerawatnya udah hilang, kita perlu produk kayak untuk melembabkan gitu nggak dok? Kalau untuk menjaga kelembapan, misalnya untuk melakukan perawatan sih masih boleh. Masih boleh melakukan treatment back facial karena kita kan nggak bisa ya maksimal untuk membersihkan sendiri, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau untuk mempertahankan kulit boleh ya, lebih bagus karena ada eksfoliasi kan, pembersihan kulit secara maksimal. Jadi itu juga menghindari komedo-komedo untuk di sana gitu. Iya, ini ada lagi nih dok pertanyaan dari Tian.
pantangan makanannya apa nih dok? Kalau tadi kan dokter bilang pantangannya yang berlemak ya dok. Kecuali itu apa lagi dok? Kalau dari makanan yang berlemak itu sudah pasti, karena dia akan merangsang komedo. Jadi seperti yang protein tinggi juga seperti kacang-kacangan, itu kan juga protein tinggi, juga mengandung lemak. Kalau yang manis-manis mungkin sedikit tidak dianjurkan, karena biasanya kalau kita tidak cukup exercise, kita juga akan tambah ya berat badannya. Seperti itu. Jadi juga sebagian akan menimbulkan acne, tapi itu tidak terlalu. Tapi yang jelas hindari makanan yang berlemak lah, itu sudah pasti. Mungkin masih ada yang mau nanya lagi seputar tentang back acne dan cara mengatasinya. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi sampai hari Rabu depan ya, dengan materi yang berbeda, dengan treatment yang berbeda. Oke, sampai jumpa. Selamat sore SK Lovers. Ketemu lagi hari Rabu ya. Tetap follow Instagram SK Klinik. Jangan lupa untuk selalu follow SK Klinik. Bye, Terima kasih ya dokter seputar pertanyaannya.